Selamat pagi anak-anak kelas 6. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sekarang kita sudah masuk ke tema 3, subtema 2. Tema 3 dengan judul tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Muatan IPA kompetensi dasar 3-4 dan 4-4. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi rangkaian paralel dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. 2. Siswa mampu mengamati peristiwa-peristiwa dari rangkaian paralel dan perbedaannya dengan rangkaian seri. Yang pertama, mengidentifikasi rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik salah satu diputus, maka alat listrik yang lainnya tidak putus. Contohnya adalah instalasi listrik di rumah dan gedung perkantoran. Misalnya, di rumah, ketika kita memasang listrik, ketika kita menghidupkan saklar pada lampu kamar, maka pada ruang tamu lampunya tidak menyala. Atau ketika kita ingin mematikan lampu pada ruang tamu, maka lampu pada kamar tidak ikut padam. Pada rangkaian paralel, masing-masing lampu memiliki konduktor yang terhubung pada sumber energi listrik. Jadi lampu tetap menyala meskipun ada lampu yang padam. Perhatikan rangkaian paralel tersebut. Pada rangkaian tersebut, lampu pertama dan lampu kedua dipasang secara paralel, membentuk cabang. Jika lampu pertama padam, lampu 2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Pada rangkaian paralel, setiap lampu mendapat tegangan listrik yang sama, sehingga terang semua lampu juga sama. Nah, rangkaian paralel digunakan pada rangkaian listrik di rumah-rumah. Ketika salah satu lampu di ruangan rumah padam, lampu yang lain tidak ikut padam. Rangkaian paralel juga dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Nah, perhatikan lampu lalu lintas berikut. Jika lampu merah padam, maka lampu kuning dan lampu hijau tidak akan padam. Dan jika lampu kuning padam, lampu hijau dan merah tidak akan padam. Itulah sebabnya lampu lalu lintas termasuk pengaplikasian rangkaian paralel. Sekarang kita masuk membuat rangkaian listrik paralel. Aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama. Jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel padam, maka lampu lainnya juga tidak ikut padam. Berbeda dengan rangkaian seri ya. Kalau pada rangkaian seri, jika satu aliran listrik padam, maka aliran listrik yang lain akan padam juga. Oke. Nah, perhatikan pada gambar rangkaian paralel sederhana pada gambar berikut ya. Jika ada lampu L1, L2, L3. L1 adalah lampu merah, L2 adalah lampu kuning, L3 adalah lampu hijau. Setiap lampu dapat menyala sendiri-sendiri karena berada di percabangan yang berbeda. Nah, ciri-ciri rangkaian paralel adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur atau susunan rangkaian paralel bertingkat atau berderet atau tidak sebaris. Yang kedua, apabila salah satu lampu mati, lampu yang lain akan tetap menyala. Ketiga, memiliki banyak saklar. Keempat, membutuhkan lebih banyak kabel. Yang kelima, nyala masing-masing lampu sama, tidak ada yang paling redup dan tidak ada yang paling terang.
Oke anak-anak, untuk membuat rangkaian paralel, silahkan ditonton video berikut ya. Oke anak-anak, jadi kita pakai komponen-komponen yang sama juga dengan rangkaian seri ya. Ini ada tempat rangkaian, terus alat yang kedua ada dudukan baterai, alat yang ketiga ada baterai, alat yang keempat ada saklar, terus ada alat yang selanjutnya kabel, ada kabel. Oke. Alat selanjutnya juga ada dudukan lampu, dudukan bola lampu, dan ada lampu. Ada dudukan bola lampu dan ada lampu. Oke. Inilah beberapa alat yang digunakan untuk membuat rangkaian paralel. Oke anak-anak, kita akan membuat rangkaian paralel ya. Oke, yang pertama kita akan menghubungkan daya listrik, yaitu dari kutub negatif ya. Sama seperti minggu yang lalu, bahwa pada baterai itu ada dua kutub ya. Ada kutub negatif dan ada kutub positif. Ada kutub negatif, ada kutub positif. Jadi suatu rangkaian itu biar bisa mengalir harus kita hubungkan dengan kutub negatif dengan kutub positif atau sebaliknya ya. Itu harus diingat ya nak. Oke, sekarang kita membuat rangkaian paralel. Yang pertama adalah kita menyusun dari sumber, yaitu baterai ya, dengan kutub yang negatif ke saklar. Jadi diingat, dari sumber atau daya listrik ke saklar. Oke. Nah, dari saklar akan kita rangkaikan atau kita hubungkan dari saklar ke bola lampu yang pertama. Ini bola lampu yang pertama tadi ya. Ini bola lampu yang pertama. Oke, selanjutnya adalah dari bola lampu yang pertama. Supaya terhubung ke bola lampu yang kedua, maka kita hubungkan dari bola lampu yang pertama ini ke bola lampu yang kedua. Nah, supaya terhubung juga, kita akan hubungkan dari bola lampu pertama ke bola lampu yang kedua. Tetapi ini ke bawah dan kabel yang selanjutnya arahnya ke atas. Oke. Nah, sekarang kita akan hubungkan ya. Kita akan hubungkan bola lampu kedua ke daya listrik. Nah, ini bola lampu kedua ya. Bola lampu yang kedua ke daya. Ini ada dayanya. Oke. Nah, sekarang kita akan hidupkan saklarnya. Jadi anak-anak harus tahu bahwa ini dalam posisi dalam off. Maka kita hidupkan. Kalau lampunya hidup, maka rangkaian ini berhasil. Oke. Nah, tapi sebelum itu Ibu akan jelaskan kalau pada rangkaian paralel itu disusun secara bercabang, berbeda dengan seri. Kalau seri disusun secara berderet, tidak bercabang. Nah, jadi kita bedakan. Kalau pada rangkaian seri, kita sudah praktekkan bahwa kalau satu bola lampu dihidupkan, maka bola lampu yang selainnya akan hidup. Nah, kalau bola lampu yang satu dimatikan, maka bola lampu yang lainnya juga akan mati atau padam. Nah, jadi kalau dia pada rangkaian paralel,
berbeda dengan rangkaian seri. Pada rangkaian paralel, kalau bola lampu yang satu dimatikan, maka bola lampu yang kedua atau bola lampu yang selainnya belum tentu ikut padam. Oke, itu dia. Jadi berbeda dengan rangkaian seri ya. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah bola lampu ini hidup. Kalau bola lampunya hidup, berarti rangkaian ini sudah benar alirannya. Oke. Nah, dan ternyata adalah hidup ya. Nah, jadi kalau dia pada rangkaian seri, cahayanya lebih redup ya dibandingkan rangkaian paralel. Kalau dia pada rangkaian paralel, cahayanya lebih terang ya, cahayanya lebih terang. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buktikan bahwa ini adalah rangkaian paralel. Cara membuktikannya adalah ketika kita mencabut bola lampu yang satu, kita akan lihat apakah bola lampu yang lainnya akan mati. Kalau mati, berarti itu rangkaian seri. Tetapi kalau hidup, kalau tetap hidup, itu adalah rangkaian paralel. Kita akan lihat ya, ini akan kita cabut. Nah, ternyata lampu yang lainnya bagaimana? Tetap hidup dan cahayanya lebih terang. Itu ya, cahayanya lebih terang. Oke, kita hidupkan lagi. Nah, yang terjadi adalah bola lampunya hidup ya. Nah, bola lampunya hidup. Oke, bola lampunya hidup ya. Oke, nah itu bola lampu yang pertama. Kita lihat pada bola lampu yang kedua. Kalau pada bola lampu kedua kita cabut, apakah bola lampu yang pertama ini juga akan padam atau tetap hidup? Nah, kita perhatikan ya. Dan ternyata hidup. Cahayanya lebih terang. Nah, jadi terbukti bahwa pada rangkaian ini adalah rangkaian paralel. Kalau dia pada rangkaian paralel, jadi cahayanya lebih terang daripada rangkaian seri. Terus selanjutnya, kalau bola lampu yang pertama padam, bola lampu yang kedua atau bola lampu yang lainnya belum tentu padam. Oke. Nah, begitulah cara membuat rangkaian paralel. Oke.